warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Aprilia dari jurusan Communication Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Video presentasi ini merupakan tugas besar kedua saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. So, let's get started. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Fokus dalam topik ini adalah tinjauan maraknya penggunaan bahasa pergaulan dan bahasa yang digunakan dalam media elektronik, termasuk yang terdapat dalam jejaring atau media sosial. Berikutnya adalah daftar isi yang terdiri dari latar belakang, pembahasan, simpulan, dan saran yang berkaitan dengan topik fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang. Poin pertamanya adalah bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri dalam suatu masyarakat. Nah, kita ketahui bersama bahwa komponen komunikasi yang cukup penting dalam membentuk sebuah masyarakat adalah bahasa itu sendiri. Nah, bahasa dalam lingkup masyarakat bersifat dinamis, yakni akan selalu mengalami pergerakan serta perubahan sesuai kebudayaan dalam sebuah masyarakat itu sendiri. Nah, saat ini banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam sehari-hari mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesianya itu sendiri. Poin yang kedua adalah perkembangan bahasa saat ini melaju pesat, khususnya bahasa yang digunakan oleh kelompok remaja milenial. Nah, remaja milenial yang berada pada tahun kelahiran 1985 hingga tahun 2000-an ini memiliki ciri pada perhatian teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memiliki gaya hidup sesuai dengan produk teknologi yang berkembang. Remaja milenial tidak dapat dilepaskan dari gawainya atau gadget mereka, baik untuk pemenuhan kebutuhan internal maupun eksternal mereka. Sebagai pemenuhan kebutuhan internal, remaja milenial berselancar di internet untuk menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan serta mengembangkan kemampuan kompetensi kognitif dan psikomotoriknya. Adapun sebagai kebutuhan yang bersifat eksternal, remaja milenial tetap menjalin interaksi dan komunikasi dengan berbagai kalangan dari mereka. Poin yang ketiga adalah kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi di berbagai aplikasi platform yang ada menuntut remaja milenial mengikuti dan mengetahui kode-kode bahasa yang digunakan. Dengan mengetahui dan sekaligus menggunakan kode bahasa yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan, memudahkan masuk di semua komunitas serta menunjukkan eksistensinya sebagai kelompok milenial. Kemudian ada rumusan masalah, yang mana di sini terdiri ada 6 rumusan masalah, yaitu fenomena penggunaan bahasa gaul, padanan kosakatanya, adapun dampak negatif, konteks pemakaian bahasa gaul, karakteristik bahasa gaul dalam media sosial Instagram, lalu yang terakhir ada pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan di sini berisi mengenai untuk mengetahui dan memahami poin-poin yang terdapat dalam rumusan masalah. Poin berikutnya adalah pembahasan masalah. Yang pertama, fenomena penggunaan bahasa gaul. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Lalu konteks pemakaian bahasa gaul itu yang seperti apa? Nah, konteks pemakaian bahasa gaul ini bisa berlangsung dalam obrolan santai, merespon persetujuan antara penutur dan mitra tutur, lalu merespon kekaguman atas sesuatu, bisa juga merespon hal yang kurang disukai terhadap perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh seseorang. Padanan kosakata bahasa gaul dengan bahasa Indonesia, contohnya kata gawai. Kata gawai ini dianggap merupakan kata yang tepat untuk menggantikan kata gadget. Lalu ada kaidah perubahan yang terjadi pada bahasa gaul akan berdiskusi dan menyebar ke kata-kata yang lain, sehingga bahasa gaul ini semakin banyak. Misalnya kata awal bahasa gaul dari kata serius menjadi kata cius, semangat menjadi kata cemungut, selalu diganti dengan kata celalu. Dampak negatif bahasa gaul dalam media sosial Instagram pada era milenial, yaitu eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul dan juga dapat mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain.
Selanjutnya, pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Arum Putri berpendapat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Adapun kesimpulan, yaitu penggunaan bahasa gaul di Indonesia dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Dampak-dampak negatif tersebut bisa datang karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan suasana atau waktu yang tepat, penggunaannya yang berlebihan, dan juga tidak diimbangi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah saran. Pertama, orang-orang Indonesia diharapkan membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, remaja diharapkan bisa menggunakan bahasa gaul di waktu dan suasana yang tepat dan menyesuaikan dengan lawan bicara. Yang ketiga, diharapkan penggunaan bahasa gaul ditujukan untuk hal yang baik dan tidak untuk menghina atau berkata kasar. Oke, selanjutnya adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.